Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, solidah solihah, apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Harus tetap semangat ya. Apa? Semangat. Jangan males-malesan di rumah, walaupun di rumah aja, tapi tetap jangan tiduran terus. Harus rajin bantu orang tua di rumah ya. Kemudian jaga kebersihan, jaga makan-makan yang sehat, dan juga jangan lupa olahraga ya. Baik, Bapak mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ya ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillah ya ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillah ya ala ni'matil hidayah. Alhamdulillah ya ala ni'matil maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan Allah kesehatan enak ya. Di tengah wabah virus corona ini kita masih diberikan kesehatan. Yang sakit di rumah, Bapak doakan, Bapak Ibu guru doakan semoga penyakitnya cepat diangkat oleh Allah, sembuh, cepat sembuh, kemudian bisa kembali bermain bersama keluarga dan juga bersama teman-teman, misalnya di rumah saja tapi ya jangan keluar-keluar. Salawat beriringkan salam, marilah kita sanjung agungkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Anak Bapak yang sholih dan sholihah, waktu cepat sekali berlalu ya nak ya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tibalah bulan yang dirindukan oleh umat Islam. Ada yang tahu nak bulan apa itu? Bulan April, bulan Mei. Bukan. Bulan Islam. Nah, ada yang tahu kan nak? Bulan apa? Nah, sekarang ini kalau bulan Islamnya sekarang bulan Sya'ban. Nah, setelah Sya'ban itu bulan apa ya? Ada yang tahu? Bulan Ramadan. Nah, yang jawab Ramadan. Benar. Kenapa bulan Ramadan dirindukan oleh umat Islam? Karena di dalam bulan Ramadan tersebut banyak pahala-pahala yang akan dilipat gandakan, banyak kebaikan-kebaikan yang akan berujung pahala dilipat gandakan berkali-kali lipat. Dan juga bulan yang penuh keberkahan. Dan juga bulan Ramadan identik dengan apa? Puasa. Sudah latihan puasa belum? Sudah pernah puasa satu hari full? Anak bapaknya kelas 1 sudah full puasanya. Kalau sudah full puasanya, Pol nih mantep banget. Pasti dikasih hadiah itu nanti sama ortunya kalau puasanya full. Untuk kelas 2 dan kelas 3 semoga full ya. Insya Allah sudah berlatih dulu ya. Baik, sebelum jauh membahas tentang puasa, nih, apa sih hukumnya puasa? Ada yang tahu nggak? Apakah hukumnya boleh? Apakah haram? Apakah wajib? Apakah sunnah? Ayo, apa? Sunnah? Sunnah. Kalau yang jawab sunnah salah. Kalau puasa itu ada sih puasa sunnah. Biasanya juga kalian juga pernah tuh di sekolah ada yang puasa. Kenapa nggak makan? Saya lagi puasa apa? Kenapa diem aja saya lagi puasa apa lemes? Oh bagus tuh, udah bisa anak-anak udah bisa, udah ada yang puasa Senin dan Kamis. Oh masya Allah banget tuh, barakallah untuk kalian yang sudah bisa puasa tuh. Hitung itu untuk latihan
datangnya bulan Ramadan ya. Lantas apa sih hukumnya puasa? Apa ya Pak ya hukumnya puasa ya? Jawabannya ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, yang sudah bisa baca Al-Quran coba dibuka Al-Qurannya. Bapak tunggu nih. Surat Al-Baqarah ayat 183. Nanti kita bacakan bareng-bareng. Coba dibuka. Sudah? Ya. Kalau sudah ketemu, yuk. Kalau belum ketemu, bantu cari. Nah, minta bantu ayah bundanya carikan ya. Sama-sama kita baca ya. Yuk. Kita mulai ya. Wahid isnain salas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ingat ya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, jadi jelas ya hukumnya puasa di bulan Ramadan. Hukumnya wajib bagi siapa? Bagi umat Islam. Nah, kalau sudah tahu hukumnya wajib. Wajib itu apa sih Pak? Apa sih pengertian wajib? Nah, wajib ini bila dikerjakan itu mendapatkan pahala, tapi bila ditinggalkan itu akan mendapatkan dosa. Nah, kalau yang nggak puasa itu dosa tuh. Dia harus puasa ya. Ada pahala kan? Mau masuk surga kan? Dia harus puasa bulan Ramadan ya. Baik. Nah, lantas apa sih Pak yang harus kita siapkan untuk menyambut datangnya bulan puasa, bulan Ramadan? Apa yang harus kita siapkan ya Pak ya? Di sini Bapak akan menjelaskan ada 4 perkara. 4 kalau bahasa Arabnya adalah arba'atun. Nah, ada arba'atun perkara. Kalau bahasa Inggrisnya 4 ya, ada 4 perkara yang harus kita siapkan ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bulan puasa ya. Apa saja sih Pak 4 perkara tersebut? Nah, di dalam 4 perkara tersebut dan juga 4 perkara ini surga merindukan orang-orang yang bisa mengerjakan 4 perkara ini. Ada hadis yang mengatakan al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hifdzil lisan wa mut'imil ji'an wa shaumi Ramadan. Artinya nanti ya Bapak jelasin satu persatu tuh. Yang pertama yang harus kita siapkan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yang pertama kita harus menyiapkan ruhiyah kita. Apa sih Pak? Ruhiyah? Ruhiyah apa sih itu ruhiyah? Nah, kok susah banget sih Pak ruhiyah? Kita harus menyiapkan ruhiyah kita yang pertama enak ya. Ruhiyah itu kejiwaan kita, hati kita, keimanan kita. Bagaimana cara menyiapkan ruhiyah kita, iman kita, hati kita? Nah, coba kalau misalnya sebelum-sebelumnya kita pernah marah-marah, kemudian kita pernah menjelek-jelekan orang lain, kita juga pernah membuli orang lain, dan juga pernah mengejek orang lain, menggunjing orang lain ya, memfitnah orang lain. Nah, kita harus bersihkan tuh hati kita. Dengan cara apa membersihkannya? Nah, dengan cara saling memaafkan. Karena ini ada hadis yang mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu karena dengan menjaga lisannya, lidahnya ya. Karena lidah ini nak ya, lidah ini nggak bertulang nak, lidah ini nak tidak bertulang, sudah dikasih pagar dengan gigi. Oh, sudah kasih pagar banyak pagarnya. Kemudian ditutup lagi dengan bibir, tutup dengan bibir. Tapi masih aja lidah ini kadang mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Contohnya apa ya? Contohnya
fitnah orang, kemudian mengejek orang, kemudian berbohong. Nah, itu berbohong juga itu, sering berbohong tuh. Kemudian apalagi? Membuli orang, ngomong kata-kata yang kotor. Ngomong kata-kata yang kotor lagi, ya. Ngomong kata-kata yang kotor, kemudian berkata-kata yang tidak baik, yang tidak boleh diucapkan untuk anak-anak dan juga orang dewasa. Ya, nah ya. Nah, makanya kita harus minta maaf dan saling memaafkan. Bagaimana sih Pak caranya minta maaf Pak? Mana ya Pak ya caranya minta maaf? Saya ada salah nih sama teman saya waktu di sekolah. Coba kita berdoa sama Allah. Kalau misalnya kita nggak ketemu sama dia, sama teman kita, boleh kita telepon, minta tolong bundanya. Ataupun boleh juga misalnya kita nggak ketemu sama teman kita karena kita di rumah aja, kita berdoa sama Allah, minta ampunan sama Allah. Ya Allah, saya pernah salah nih sama teman kita, ya si Fulan, ya misalnya saya salah sama si Fulan, ya Allah saya minta maaf, ya Allah maafkanlah saya dan juga maafkanlah dia. Juga semoga kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang suci, hati yang bersih. Amin. Itu aja yang berdoa sama Allah. Nah, terlebih kalau misalnya kalian anak bapak yang soleh-solehah punya salah sama orang tua, pasti punya salah sama orang tua ya. Misalnya nih sama ayah, sama bunda, sama umi, sama abi, ketika dibangunin subuh misalnya nggak bangun-bangun, malah marah-marah. Nah, kemudian tidak mau membantu orang tua, ngebentak sama orang tua, nauzubillah ya, jangan enak ya. Kemudian bohong sama orang tua. Nah, minta maaf tuh sama orang tua tuh. Ketika ayah atau abinya baru pulang kerja, ya ayah, abi, ataupun ketika bunda atau ubinya lagi di rumah ya, coba minta maaf. Gimana Pak cara itunya minta maafnya? Ayah, bunda, umi, abi, ya, adik atau kakak ya, atau abang ya. Misalnya bapak contohkan adik ya, adik minta maaf ya kalau ada kesalahan, karena sebentar lagi datangnya bulan puasa Ramadan. Hati kita harus suci, hati kita harus bersih. Ada minta maaf kalau misalnya ada susah banget dibangunin. Ada minta maaf kalau misalnya ada sering membantah perintah umi, abi, perintah ayah, bunda. Kemudian kalau misalnya ada suka bohong, minta maaf minta maaf ya. Karena harus suci lagi. Orang tua pasti senang, bukannya marah. Insya Allah orang tua senang banget punya anak seperti kalian gitu loh. Minta maaf duluan. Coba ya nanti di rumah ya. Di rumah harus minta maaf sama orang tua, sama ayah, sama bunda, sama umi, sama adik. Yang kedua yang harus disiapkan oleh kita dalam menyambut bulan suci Ramadan, yang kedua adalah kita harus menyiapkan jasadiyah kita. Nah, yang pertama ruhiyah, yang kedua ini jasadiyah. Apa sih Pak jasadiyah, kok susah lagi? Nah, jasadiyah ini yaitu jasad kita, fisik kita, tubuh kita itu harus disiapkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana sih Pak caranya? Nah, kebetulan sekali kita sekarang ada di rumah dan juga di tengah pandemi virus corona ya. Di tengah wabah virus corona kita harus menjaga kesehatan. Pas banget. Dengan cara apa? Makan makanan yang sehat. Jangan makan makanan yang tidak bergizi, tidak sehat. Contohnya apa? Ciki-ciki, kemudian coklat-coklat. Ayo, mie instan terus menerus. Nah, itu nggak boleh ya nak ya. Nah, apa yang harus kita siapkan? Yang pertama, fisik kita itu yang harus kita siapkan yaitu pola makan kita harus sehat. Makan makanan yang sehat, makanan sehat yang 4 sehat, 5 sempurna. Ada nasinya, ada lauk pauknya, ada sayur-sayurannya, kemudian ada buah-buahannya, buah kurma ya. Nah ya, kalau buah kurma itu sunnah banget tuh di bulan suci Ramadan ya. Kemudian minumnya itu minum susu biar cepat tinggi, biar cepat besar ya. Itu bagus untuk pertumbuhan kita. Gitu ya. Nanti di rumah kalau misalnya belum ada, bilang sama ayah bunda, belikan makanan-makanan yang sehat ya bunda ya, karena sebentar lagi bulan suci Ramadan. Gitu ya. Kemudian dengan apa lagi Pak? Dengan apa lagi ya? Kalau fisik itu ya. Oh iya, dengan olahraga. Walaupun di rumah sama adik, sama kakak, sama ayah, sama bunda, tetap olahraga dengan cara apa terserah. Di rumah bisa kita bermain badminton,
kemudian bisa bermain sepak bola, bermain apa lagi, tenis, bisa juga dengan senam, senam JSIT. Bapak sudah pernah sering lihat ya, sering lihat tuh, dan dapat tugas ya dari bapak ibu guru di rumah ya, suruh senam JSIT, tugasnya senam JSIT. Wah, bagus juga tuh senam JSIT, seru kayaknya, bareng-bareng satu keluarga senam bareng, wah seru sekali tahu ya. Jadi fisik kita harus kuat ya, agar kita nanti dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dan ketika kita sudah di bulan Ramadan puasa, fisik kita sehat. Jangan nanti malah bulan puasa malah lemes, jadi malah tiduran aja. Nggak boleh tuh, tidak boleh puasa tiduran. Soalnya puasa dari sahur tidur, waduh, habis sahur, habis sholat subuh tidur, tiba-tiba sudah terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, buka nih, lihat jam kok masih siang, masih ada matahari gitu. Ternyata itu azan zuhur. Wah, kok masih azan zuhur sih, lemes banget sih puasa. Karena tadi nggak olahraga, nggak makan yang sehat sebelumnya, jadi kaget ketika bulan puasa. Akhirnya tidur lagi dia, kemudian tidur lagi, datang lagi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata pas ngeliat, yes, buka ya, tahunya masih asar, lihat jam masih jam 3:30, jam 3:30. Wah, belum buka ternyata tuh, tidur lagi, astagfirullah, setelah sholat tidur lagi. Gitu nanti pahala puasanya nggak ada itu nanti ya. Walaupun kita puasa lemes, tapi kita harus tetap beraktivitas ya, tapi tidak usah capek-capek. Kemudian yang ketiga, kita harus mempersiapkan sakofiyah. Sakofiyah itu apa? Keilmuan kita, ilmu kita. Apa yang harus kita siapkan ilmu, Pak? Nah, banyak nih, walaupun kita di rumah aja tetap kita harus belajar. Contohnya apa? Contohnya sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru di rumah ya, tugas-tugas dan juga prakarya itu bagus tuh. Kita walaupun di rumah kita harus tetap berkarya, tetap baca buku gitu. Baca buku karena buku itu adalah jendela dunia ya, untuk membuka dunia ya. Jadi sering-sering baca buku. Baca bukunya baca buku pengetahuan, jangan baca bukunya komik terus cerita pendek terus. Nggak boleh kayak gitu terus, nanti nggak nambah ilmunya. Nah, yang harus disiapkan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ilmu apa saja? Nah, ilmu misalnya keutamaan bulan Ramadan itu apa? Nah, kemudian kelebihan bulan Ramadan itu apa? Dan juga apa saja sih yang harus dikerjakan ketika bulan Ramadan? Apa saja doa-doa ketika Ramadan? Niat berpuasa, doa sahur, kemudian doa berbuka puasa, dan juga doa-doa lainnya, doa tarawih. Sholat sunat tarawih, sholat sunatnya bagaimana? Nah, gitu tuh harus disiapkan tuh ya ilmu-ilmunya. Nanti kalau misalnya nggak tahu, minta tolong ayah bunda, tolong carikan seputar ilmu tentang Ramadan yang Bapak sebutkan tadi ya nak ya. Gitu. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir, yang keempat adalah yang harus kita siapkan yaitu amaliyah kita, amaliyah dan harta ya. Amaliyah itu apa sih? Kerjaan kah atau apakah? Nah, amaliyah kita itu yang harus kita siapkan. Apakah yang harus kita siapkan berupa harta? Misalnya ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan, baju kita harus baru. Siapa yang udah beli baju baru dari sekarang? Ayo, Lebaran masih lama ya. Jadi bukan baju baru yang harus kita siapkan. Mentang-mentang kita mau puasa mau Lebaran, minta ayah bunda belikan baju baru katanya. Bukan itu ya. Yang harus kita siapkan perbanyak sedekah. Nah nih kita mau mengasih sama orang lain. Coba contohnya kita mau mengasih kurma. Kita kasih kurma dibungkus atau dikotakin ya nak ya. Atau diplastikin, dikotakin, tambah buah yang lain. Coba kasih
siapa? Ke orang yang membutuhkan, orang yang kelaparan. Bagus kan itu sedekah ya, nah ya, amaliyah kita. Dan juga amaliyah kita selain sedekah, selain membantu orang yang kelaparan, orang fakir dan miskin ya, itu yang harus kita lakukan selama datang bulan Ramadan. Nanti ketika datangnya bulan Ramadan kita harus rajin-rajin membuka Al-Quran. Harus rajin-rajin membuka Al-Quran karena nak, satu ayat Al-Quran yang kita baca itu pahalanya 10 kali lipat. 10 kali lipat. Apalagi dibacanya pada bulan Ramadan. Wah Allah, itu berlipat-lipat ganda ya. Jadi isi bulan puasa Ramadan itu dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Contohnya apa? Tadarus Al-Quran ya, kemudian sedekah, beramal sholih. Kalau bisa 1 bulan Ramadan itu 1 kali khatam. Bisa nggak tuh? Juz 1 sampai juz 30 dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai seterusnya sampai surat An-Nas. Bisa nggak tuh? Kalau bisa jempol banget tuh. Tuh anak bapak tuh, anak soleh-solehah tuh, calon idaman. Tuh anak yang paling keren pokoknya itu. Ayah bundanya juga pasti senang, umi abinya pasti senang. Kalau misalnya kita sudah khatam 1 bulan penuh, khatam 1 kali. Nah, bisa nggak tuh? Seminimal-minimalnya kita baca Al-Quran tuh 1 juz itu minimal sekali. 1 bulan itu 1 juz ya, minimal sekali. Ya, bagaimana Pak caranya agar 1 bulan itu 1 kali khatam? Nah, caranya kan gampang. 1 bulan 30 hari. Ya. Di Al-Quran ada 30 juz. Jadi 1 juz itu 1 hari. Nah, nanti ketemu tuh 1 juz 1 hari. 2 hari 2 juz. Nanti sudah nyampe hari ke-30 baca juz 30. Nah, 1 kali khatam. Gampang. Ya nah ya. Jadi 1 hari 1 juz. Nah, bisa nggak tuh? Terus bisa ya. Nah, itu ya nah ya. Jadi ada 4 perkara yang harus kita siapkan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama, ruhiyah kita, keimanan kita, kejiwaan kita, hati kita harus kita siapkan. Yang kedua, jasadiah kita. Apa jasadiah? Fisik kita harus kuat dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, sakofiyah. Apa sakofiyah? Keilmuan kita. Ilmu kita harus lebih ditambah lagi ya nak ya. Terus sering-sering baca buku ya nak ya. Baca buku-buku yang bermanfaat. Kemudian yang keempat yaitu amaliyah, harta kita atau pekerjaan kita atau aktivitas kita isi bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan itu kita isi dengan amaliyah yang bagus. Contohnya dengan apa? Membaca Al-Quran, kemudian beramal soleh ya, selalu sholat tepat waktu, kemudian sholat duha juga jangan ketinggalan, kemudian seperti tadi baca buku. Nah, kita isi hari-hari kita itu dengan ilmu, dengan pekerjaan yang baik ya. Nah, Bapak dan Ibu guru mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin sebelum datangnya bulan suci Ramadan atau menyambut datangnya bulan suci Ramadan ya. Kalau misalnya bapak atau ibu guru atau bapak ibu guru di sekolah sering marah sama kalian, itu tandanya bapak ibu guru itu sayang sama kalian, nggak mau kalian itu ke hal-hal yang tidak baik ya. Insyaallah kalau ada salah selama ini bapak dan ibu guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kalian juga sudah bapak ibu guru maafkan. Kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan hati yang ikhlas, hati yang suci, hati yang bersih ya. Tidak ada salah-salah lagi. Dimaafkan ya nak ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Cukup ya untuk taujiah ini ya. Ingat 4 perkara yang harus disiapkan. Tadi yang pertama apa? Ruhiyah kita. Ruhiyah ataupun keimanan kita, jiwa kita, hati kita harus bersih. Yang kedua, jasadiah, fisik kita harus kuat ya, harus sehat. Kemudian yang ketiga, keilmuan kita, ilmu kita harus ditambah lagi tuh, sering-sering membaca buku. Kemudian yang keempat ya Naya, amalia atau harta kita, ya harta kita disedekahkan kepada hal-hal yang baik ya.
Kemudian amaliyah kita mengerjakan hal-hal yang baik. Contohnya apa? Dengan sering-sering baca Al-Quran, sering-sering berbuat kebaikan, sering-sering menolong, membantu orang tua. Nah, jangan lupa membantu orang tua. Nah, kemudian itu 4 perkara ya, Naya, 4 perkara yang harus kita siapkan. Dan jangan lupa di rumah tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, jangan malas-malasan di rumah ya. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf kepada Allah, Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.